Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwah wa gidaiha wa ali wa sahbihi wa sallim. Allahumma ij'al sarirati khairan min al-niyyati waj'al al-niyyati salihah, amma ba'du. Al-Mukarram wal-Muhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu, para alim, para ulama, para asatidah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang kita doakan selalu mudah-mudahan para ustadz, para kiai, para ulama, para habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada beliau, baik itu urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala jauhkan beliau-beliau semuanya daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap para sepuh, para tokoh masyarakat, para ustadz, para kiai, para ajengan, dan juga segenap para orang tua kami, para bapak dan ibu-ibu, para hadirin wal hadirat, terkhusus DKM Masjid Al Khairiyah, yang mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada maghrib kali ini kita masih dipilih oleh Allah, dimudahkan langkah kita oleh Allah, sehingga kita bisa memaksimalkan waktu dari maghrib sampai isya untuk belajar ilmu agama. Semoga dengan kita mengisi waktu antara maghrib dengan isya dengan kita melakukan kebaikan, khususnya hadir majelis talim ini, semoga waktu-waktu kita, hari-hari kita, nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian seperti biasa, satu bulan sekali kita berkumpul bersama di masjid ini pada maghrib membaca kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah. Di bulan yang lalu kita sudah membaca hadis yang pertama berkaitan tentang masalah niat. Sekarang kita masuk kepada hadis yang kedua. Ini hadis kedua kita bagi menjadi dua sesi. Nanti hadisnya lumayan panjang, dan agar keterangannya nanti kita bisa maksimal. Hadis yang kedua ini kita akan membahas paling tidak tentang adab etika duduk di majelis taklim. Termasuk tadi adik-adik saya sudah ingatkan, jangan berbicara, jangan ngobrol. Karena adab etika kita kalau di majelis taklim itu kita harus diam, khusyuk mendengarkannya. Sampai menjawab salam itu yang hukumnya wajib. Di saat majelis taklim sudah dimulai seperti ini, ada orang masuk mengucapkan salam, kita yang ada di majelis taklim ini tidak wajib untuk menjawab salamnya. Saking diminta kita fokus untuk di saat kita duduk di majelis taklim seperti ini. Apa saja adabnya nanti akan kita baca sesaat lagi di hadis yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wan nuri qulubina Muhammad
habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala musanniful imam Imam Nawawi ad-Dimashqi nafanallahu bihi wa bi ulumina wa ulumikum wa asarihi wa wilayatihi wa akhlaqihi fi dharain aminan. Qala al hadits tsani, hadis yang kedua dari kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah. An Sayyidina Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nanu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam data yaumin ittala'a alaina rajulun sadidu bayabi siyab sadidu sawadi sa'ar la yura alaihi atharu safari wala ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi faqala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islam an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasumur ramadan wa tuhajjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta fa ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu. Qala fa akhbirni anil iman. Qala an tu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wa yu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni anil ihsan. Baik. Hadis kedua diriwayatkan juga oleh sahabat Umar bin Khattab. Sahabat Umar bin Khattab bulan yang kemarin sudah kita bahas sedikit, cuma ada satu sifat daripada sahabat Umar bin Khattab yang juga tertulis dalam kitab Uqudul Ijain fi Bayani Huquqi Zaujain yang dikarang oleh Imam Nawawi Al-Bandani Al-Jawi. Sahabat Umar bin Khattab bulan kemarin sudah kita bahas, orangnya sangat pemberani, sangat adil seadil-adilnya. Saking pemberaninya dan sifat adilnya yang luar biasa, itu kalau sahabat Umar mau jalan ke arah depan sana, kemudian di depan sana ada syaitan akan lewat berpapasan dengan sahabat Umar bin Khattab, itu syaitan gak berani, milih muter walaupun jauh daripada harus berpapasan dengan sahabat Umar bin Khattab. Sampai syaitan aja takut berjumpa dengan sahabat Umar bin Khattab. Jadi gak kebayang bagaimana itu hebatnya, kuatnya, beraninya sahabat Umar bin Khattab, sampai syaitan itu tidak berani lewat di gang yang ada sahabat Umar bin Khattab. Tapi dikisahkan dalam kitab Uqudul Ijain itu ada seorang sahabat Nabi. Ini kisah di saat itu sahabat Umar bin Khattab sudah jadi khalifah, sudah menjadi presiden. Setelah sahabat Abu Bakar Siddiq meninggal dunia, ini sahabat Umar menggantikan posisi sahabat Abu Bakar Siddiq. Ada satu sahabat Nabi datang kepada Khalifah Umar bin Khattab mengadukan keadaan istrinya yang sangat cerewet. Kemudian di saat akan mengadu ke rumah sahabat Umar bin Khattab, ternyata ini sahabat kaget, di rumahnya Khalifah Umar bin Khattab ternyata istri sahabat Umar bin Khattab ini sedang mencereweti daripada sahabat Umar bin Khattab. Tapi sahabat Umar bin Khattab diam saja, tidak membalas, padahal beliau ini pemberani sangat luar biasa. Tapi di saat istrinya cerewet, tidak balas sama sekali, berdiam saja. Lalu sahabat ini berkata, kayaknya saya salah masuk rumah ini. Saya mau mengadukan istri saya yang cerewet, ternyata sahabat Umar bin Khattab juga istrinya cerewet. Di saat itu akhirnya ini sahabat mau pulang, dan subhanallahnya ini Khalifah Umar bin Khattab keluar rumah. Dilihat sahabat yang tadinya di rumahnya kemudian pergi, dipanggil. Wahai sahabat, kenapa kamu kok tidak jadi ke rumahku? Wahai Khalifah, aku ingin mengadukan istriku yang cerewet, ternyata engkau sedang dicereweti juga oleh istrimu. Jadi nasib kita sama. Sehingga aku kayaknya tidak usah mengadu kepada dirimu. Akhirnya Khalifah Umar bin Khattab tersenyum, kemudian menjawab, wahai sahabatku, di saat istri saya cerewet, saya bisa membalasnya, saya bisa menjawabnya. Tetapi saya tidak membalasnya bukan karena saya takut, tapi saya sangat menghormati dan menghargai istri saya. Berapa banyak tugas kita para suami, kata sahabat Umar bin Khattab, yang dihandle oleh para istri. Dan istri saya tidak pernah mengeluh. Dari menyapu, mengepel, memasakkan, menyiapkan baju, kemudian mencucikan baju, mengurus anak-anak kita. Bukankah itu kewajiban kita para suami?
bukan kewajiban para istri. Tapi istri kita selalu mengerjakan itu semua dan tidak pernah mengeluh. Lalu kenapa sekarang saya di saat melihat istri saya yang cerewet, kemudian saya harus marah dengannya? Ini pelajaran bagi para suami. Anda boleh tanya ustadz dari A sampai Z. Boleh dibuka kitab-kitab fikih manapun. Adakah kewajiban istri nyuci baju suami? Tidak ada. Adakah kewajiban seorang istri masak untuk suaminya? Tidak ada. Adakah kewajiban seorang istri untuk nyapu ngepel rumah? Tidak ada. Adakah kewajiban seorang istri ngurus anak-anak kita? Tidak ada. Bahkan dikatakan kalau istri kita minta bayaran, kita wajib ngasih bayaran sama dia. Tapi lihat sampai detik ini, istri-istri kita begitu solehanya, ngurus semuanya, tapi tidak pernah komplain. Lah sekarang kenapa Anda para suami mesan kopi, istri buatnya lama, Anda marah-marah? Anda mendapati istri Anda yang cerewet, Anda marah-marah? Padahal istri kita selama ini mengerjakan kewajiban-kewajiban yang harusnya menjadi kewajiban kita para suami. Istri kita nggak pernah ngomel. Dan ini menjadi cambukan besar bagi para suami. Artinya jangan setelah ini akhirnya para istri kemudian nuntut sama suaminya minta duit. Karena nyapu ngepel semuanya itu dikerjakan. Itu surga bagi Anda para istri yang membantu kewajiban suami. Tapi artinya ini adalah Anda para suami di saat mendapatkan kekurangan istri, di saat mendapatkan mungkin istri kita yang cerewet, di saat istri kita mungkin sedang ngalem sama kita, cara mudah agar kita tidak marah, ingat kebaikan-kebaikan yang dilakukan istri kita di dalam hidup kita ini dan mereka tidak pernah mengeluh. Dengan itu kata para ulama, kita mudah untuk bisa bersabar mengurus istri-istri kita. Makanya saya pribadi ini kadang-kadang merasa jengkel kalau ada seorang suami yang hobinya marah aja kepada istrinya. Mungkin sesaat istrinya ngomel, sesaat istrinya marah, tapi semua kewajiban kita yang harusnya kita para suami mengerjakannya itu dihandle, dikerjakan oleh para istri, tapi istri nggak pernah marah. Lah kenapa Anda harus marah? Saat ini dengan kekurangan Anda punya istri, sedangkan kewajiban-kewajiban Anda, kewajiban kita para suami dikerjakan oleh istri. Kenapa istri kita nggak pernah marah dan kita pun harus komplain saat ini? Ini pelajaran penting menurut Al-Fakir. Bagaimana kita sebagai seorang suami harus lebih mengalah dan mengerti bagaimana kekurangan-kekurangan istri kita. Karena banyak ternyata kewajiban-kewajiban kita yang dikerjakan oleh para istri kita. Kewajiban istri itu wahai para suami, wahai para bapak, itu cuma taat sama kita. Ngurus kita ndak ada itu kewajiban istri nyapu, ngepel, masak, ndak ada. Buka kitab dari Fathul Mu'innya, syarahnya, Bu Jereminya, I'ananya, boleh, ndak ada. Tapi ini hanya menjadi cambukan saja bagi kita para suami untuk bisa memahami kekurangan istri kita, untuk bisa bersabar terhadap istri kita atas mungkin kelemotannya, ketidakcepatannya di saat kita minta tolong kepadanya. Kenapa? Karena banyak kewajiban-kewajiban kita yang dikerjakan kepadanya. Dengan itu insya Allah kita bisa lebih bersabar di saat mendapati kekurangan-kekurangan daripada istri kita. Kalau sahabat Umar bin Khattab saja bisa bersabar, yang tipikalnya orangnya begitu cepat marah, tipikalnya pemberani luar biasa, bisa mengalah dengan istrinya, masa orang-orang seperti kita tidak bisa mengalah dengan istri? Solusinya ingat kebaikan-kebaikan istri kita, maka kita mudah untuk bisa memaklumi dan juga mengalah kepada istri kita. Beliau meriwayatkan, bainama nanu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di saat kami nih di majelis taklim, duduk sama Nabi seperti ini, tiba-tiba ittala'a data yaumin ittala alaina rajulun. Tiba-tiba datang kepada kami seorang laki-laki, sadidu baya bisyab, pakaiannya sangat putih. Pakaiannya putih semua. Sadidu sawadi sa'ar, rambutnya hitam klimis, rapi sekali. La yura alai ataru safari. Kita ini semua yang hadir ini tidak melihat bekas perjalanan laki-laki ini. Wala ya'rifu minna ahadun. Kita ini para sahabat tidak kenal ini orang siapa. Jadi laki-laki pakaiannya putih sekali, kemudian rapi, rambutnya hitam klimis, kemudian tidak ada bekas perjalanan. Padahal ini orang baru. Harusnya kalau seorang musafir perjalanan itu harusnya ya bajunya agak kotor, apalagi
tempatnya padang Sahara. Kemudian juga rambutnya harusnya ada debu-debunya. Ini tidak ada. Dan kita ini kata sahabat Umar nggak ada yang kenal sama laki-laki ini. Sehingga kami semua ini begitu bingung dengan laki-laki ini. Dibingungkan lagi, hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai ini laki-laki itu duduk di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Menempelkan lututnya ini laki-laki kepada lututnya Nabi bersentuhan. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidayhi. Meletakkan telapak tangannya di pahanya Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah itu, wa qala ya Muhammad akhbirni alil Islam. Kemudian langsung tanya sama Nabi, wahai Rasul, beritahu aku tentang Islam. Dijawab sama Nabi, Islam itu engkau mengucapkan 2 kalimat syahadat, engkau melaksanakan sholat, engkau melaksanakan zakat, melaksanakan haji, engkau melaksanakan puasa bulan Ramadan, melaksanakan haji bagi yang mampu. Kemudian dijawab, qala sadaqta fa ajibna lau yas'alu wa yusaddiqu. Kata sahabat Umar bin Khattab, kami ini bingung sama laki-laki ini. Dia nanya, tapi dia mengatakan sadaqta, betul apa yang kau sampaikan wahai Rasulullah. Bertanya, tapi membenarkan apa yang dijawab oleh Nabi. Umumnya orang bertanya, ya nggak tahu. Ini bertanya kemudian membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi. Kemudian tanya lagi, apa itu iman? Kemudian dijelaskan, iman itu engkau beriman kepada Allah, engkau beriman kepada Rasulnya, kitabnya, malaikatnya, kemudian juga hari kiamat, dan beriman dengan takdir, baik itu yang baik ataupun yang buruk. Kemudian dijawab lagi, qala sadaqta, betul apa yang kau ucapkan. Nah, baik. Ini hadis kedua, ini panjang, Al-Fakir potong sengaja menjadi 2 karena nanti keterangannya setelahnya itu keterangan yang beda yang insya Allah bulan depan akan kita bahas lagi. Baik, di hadis kedua yang pertama ini ada beberapa hikmah. Khususnya kita akan membahas tentang masalah adab etika di saat orang hadir ke majelis taklim. Karena nanti di hadis kedua ini itu dijelaskan akhirnya tadi yang datang ada malaikat Jibril yang datang kepada kalian mengajari kalian tentang agama kalian. Yang pertama, hadis yang kedua ini menjelaskan bagaimana kalau kita datang ke majelis taklim itu disunnahkan pakai baju yang rapih. Tidak masih harus mahal. Pakai baju yang rapi. Bahkan di sini disunahkan ditegaskan pakai baju yang warna putih. Kalau bisa. Dan itu sunnah. Diajarkan oleh malaikat Jibril karena di akhirnya Nabi membenarkannya. Kalau tidak bisa pakai baju warna putih, yang penting rapi. Jangan kalah ibu-ibu kalau ke kondangan pakaiannya rapi, kalau ke majelis taklim pakaiannya kusut-kusut. Nah, ini perlu dipertanyakan. Bapak kalau hadir ke acara nikahan bisa rapi, bersih, wanginya luar biasa. Mungkin saking wanginya 1 kilometer perjalanan bisa dicium bau minyak wanginya itu. Tapi ke majelis taklim kadang-kadang bajunya yang sudah 3 hari nggak ganti-ganti dipakai lagi ke majelis taklim. Maka sunnahnya kita ini kalau ke majelis taklim satu pakai baju yang putih. Kalau tidak putih, pakai pakaian pokoknya yang rapi. Itu pertama dari style, dari pakaian. Sunnah ke majelis taklim pakai pakaian yang rapi. Sehingga diusahakan kalau kita ke majelis taklim itu ya, kalau pakaian yang sudah kita pakai dari pagi itu, ya, kalau ke majelis taklim malam ya usahakanlah pakai pakaian yang baru, yang rapi. Itu sunnah. Kemudian yang kedua, malaikat Jibril ini, karena ini kisahnya nanti di akhir dijelaskan sama Nabi, ini malaikat Jibril. Itu rambutnya itu hitam klimis, artinya setelah bajunya orangnya. Jadi jangan bajunya rapi, orangnya nih acak-acakan. Kalau bahasa kita ini, kalau sekarang ini pakai peci. Kalau nggak pakai peci, ya rambutnya rapi kayak malaikat Jibril. Syadidus sawadi sa'ar, rambutnya tuh hitam, kemudian rapi, klimis. Jadi setelah pakaiannya orangnya. Kalau bisa lagi di saat kita ini hadir majelis taklim, ya di saat itu juga kita ini mandi dulu, kemudian pakai wangi-wangian. Apalagi kita saat ini belajar tentang hadisnya Nabi Muhammad SAW. Dulu ada namanya Imam Malik. Imam Malik ini gurunya Imam Syafi'i. Suatu saat ini Imam Malik
pernah ditanya oleh seseorang, tanya masalah hadis Nabi. Wahai Imam Malik, aku ingin bertanya satu hadis Nabi. Kata Imam Malik, tunggu sebentar. Kamu ingin tanya hadis Nabi? Mampir ke rumah saya. Diajak mampir ke rumah Imam Malik, disuruh nunggu. Apa Pak Bu yang lakukan Imam Malik? Mandi. Setelah mandi, pakai pakaian yang paling bagus. Setelah itu, pakai minyak wangi yang paling harum. Setelah itu dinyalakan buhur, wewangian. Baru setelah itu Imam Malik duduk di atas kursi. Kemudian baru Imam Malik mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru menyampaikan hadisnya Nabi. Imam Malik ini salah satu ulama yang sangat luar biasa ta'zimnya itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penghormatannya kepada Nabi itu luar biasa. Sampai dikisahkan Imam Malik ini kan tinggalnya di Madinah. Imam Malik ini selama hidup di Madinah itu nggak pernah pakai sendal kemana-mana. Sampai akhirnya ada seorang bertanya dengan Imam Malik, wahai Imam Malik, kenapa engkau ini saya lihat tidak pernah pakai sendal? Lalu dijawab, aku ini sengaja tidak pakai sendal karena aku takut di saat aku pakai sendal, sendal aku pernah menginjak tanah yang tanah itu pernah diinjak oleh Nabi Muhammad SAW. Sampai pengagungannya seperti itu, takut dengan tanah yang tanah itu pernah diinjak oleh Nabi. Dan Imam Malik ini tidak pernah buang hajat di Madinah. Setiap buang hajat itu keluar dari kota Madinah. Kenapa? Karena tidak mau hajatnya itu mengotori daripada kota Madinah yang di dalamnya ada Nabi Muhammad SAW. Ini Imam Malik radhiyallahu anhu. Jadi pakainya rapi, pakai wangi-wangian. Kalau bisa kita pun seperti itu. Kalau mau ke majelis taklim, pakai pakaian yang putih. Kalau tidak ada putih, pakai pakaian rapi. Lalu setelah setel bajunya, sekarang orangnya. Kalau bisa mandi dulu, kalau tidak ya pakai minyak wangi. Kemudian setelah itu para sahabat ini kebingungan. Tidak kenal dengan orang ini ceritanya kan. Dan dalam syarahnya kitab Hadis Arba'in Nawawiyah, di kitab Jawahirul Ulu'iyah, syarahnya kitab Hadis Arba'in Nawawiyah, itu dijelaskan. Malaikat Jibril waktu itu menyamar menjadi manusia. Dan seringnya malaikat Jibril ini kalau menyamar tuh suka menjadi sahabat Dihya Al-Kalbi. Jadi ada sahabat Nabi namanya sahabat Dihya Al-Kalbi. Kenapa malaikat Jibril sering menyerupai sahabat Nabi namanya Dihya Al-Kalbi? Dikisahkan karena Dihya Al-Kalbi ini sahabat Nabi yang paling ganteng. Jadi sahabat Nabi yang paling ganteng. Artinya apa? Kalau kita pengen berjumpa dengan seorang ustadz, kiai, ulama, kalau di sini Nabi Muhammad SAW itu, usahakan kita ini setelnya itu betul-betul yang rapi. Sampai malaikat Jibril itu bisa menyamar menjadi siapa saja, atau menjadi orang yang sekiranya betul-betul nggak ada yang kenal. Tapi kenapa seringnya di saat berjumpa dengan Nabi menjadi sahabat Dihya Al-Kalbi? Karena pengen datang kepada Nabi dalam keadaan yang paling bagus. Kita contoh pengen ke rumahnya ustadz kayak ulama, kita usahakan kita setelnya yang paling bagus pakaiannya, kemudian orangnya pun kitanya dalam keadaan yang bagus. Ya, nah itu malaikat Jibril ya suka menjadi sahabat Dihya Al-Kalbi karena di saat bertemu dengan Nabi pengennya tuh nyenengin Nabi, termasuk dari setel wajahnya itu. Lalu setelah itu sahabat Umar bin Khattab menjelaskan setelah datang kepada Nabi, kita semua nggak ada yang kenal, tiba-tiba duduk di depan Nabi sampai lututnya laki-laki ini yaitu malaikat Jibril itu bersentuhan dengan lututnya Nabi, sampai telapak tangannya laki-laki ini yaitu malaikat Jibril bisa menyentuh pahanya Nabi, saking dekatnya laki-laki ini kepada Nabi. Di sini dalam syarahnya dijelaskan sunnah, sangat dianjurkan di saat kita hadir majelis lain duduknya paling depan, sunnah. Bahkan Al-Faqih pernah mendengar bahwasanya orang kalau duduk di majelis taklim itu pahalanya beda antara orang yang duduknya di depan, orang yang duduknya di tengah, dengan orang yang duduknya di belakang. Sebagaimana dalam sholat. Sholat itu shaf yang pertama, ini pahalanya jauh lebih besar daripada shaf yang kedua. Shaf yang kedua itu pahalanya jauh lebih besar daripada shaf yang ketiga, dan seterusnya. Termasuk di saat hadir majelis taklim, disunahkan duduknya di depan.
Hikmahnya apa? Kok kita ini kalau hadir majelis taklim ini, kok sunnah duduknya di depan? Satu, agar memudahkan yang memberikan ilmu tidak usah mengangkat suaranya. Kalau sekarang kan sudah ada mic nih, agak lumayan. Ya. Tapi kalau dulu belum ada mic. Contoh, saya bicara seperti ini. Bapak Ibu dengar enggak? Dengar enggak? Dengar ya. Kalau saya bicara seperti ini, yang belakang dengar enggak? Dengar enggak, Bu? Enggak. Nah, seperti itu. Maka hikmahnya kenapa disunahkan kita ini untuk duduk di depan, agar memudahkan yang menyampaikan ilmu pada saat Rasulullah SAW itu tidak harus mengangkat suaranya. Yang kedua, kenapa disunahkan duduk di depan? Agar kita para mustami yang hadir majelis taklim ini bisa mendengarkan dengan jelas. Maka sunnah duduk di depan. Makanya Bapak Ibu jangan heran, yang paling banyak ngobrol, yang paling banyak bercanda, yang paling banyak main HP itu biasanya duduknya di belakang. Kenapa? Bulan kemarin kalau masih ingat kita sudah pernah jelaskan di awal pertemuan, ya. Orang yang paling dibenci oleh syaitan itu ada dua orang. Kita ulang sedikit. Ada dua manusia yang paling dibenci oleh syaitan. Yang pertama adalah orang yang bertobat kepada Allah. Karena di saat orang bertobat itu semua dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebesar sekecil apapun semua dosa dihapus oleh Allah. Sebagaimana Nabi bersabda, "Ata ibu minad danbi kamaladan balah." Orang yang bertobat dari dosanya, dia menyesal, meninggalkan, bertekad tidak melakukan lagi, semua dosanya diampuni oleh Allah. Dan iblis ini, syaitan ini paling benci sama orang yang bertobat. Kenapa? Semua usahanya yang sudah dilakukan agar hamba ini berbuat maksiat, agar nanti masuk neraka, gara-gara bertobat semua dosanya diampuni oleh Allah. Sehingga iblis paling gak suka hamba yang bertobat kepada Allah. Yang kedua siapa? Orang seperti kita yang hadir majelis taklim ini paling dibenci sama syaitan. Kenapa? Karena sebab kita hadir majelis taklim, kita akan dapat ilmu. Apalagi pahala-pahala gak usah kita bahas, tentu sangat besar. Kita akan dapat ilmu, yang dengan ilmu itu kita bisa menjadi orang yang baik. Kalau sudah menjadi orang baik, syaitan tidak bisa mengganggu kita. Makanya jangan heran Mbak Bu, kalau di majelis taklim dimanapun, itu orang kadang-kadang ustadznya belum datang, tapi di belakangnya sudah ramai biasanya. Apalagi pas di belakang ada tiang listrik, ada tiangnya, tiang mesinnya nyender. Oh, itu paling enak sudah. Kenapa? Karena berat sekali duduk di depan. Sok Bapak Ibu buktikan omong Al-Fakir, saya punya omongan. Di majelis taklim manapun, dimanapun, kalau ustadznya belum datang, saya yakin yang paling banyak diisi bukan yang di depan, yang di tengah, apalagi yang di belakang. Kenapa? Saking besarnya. Karena kaidahnya di mana satu ibadah pahalanya besar, di situ ujiannya besar. Itu sudah harga mati. Dan syaitannya itu sangat banyak. Makanya kemarin Al-Fakir contohkan, di saat majelis taklim ini biasanya baru 5 menit kita sudah mulai ngantuk biasanya. Tadi sebelum kajian nggak ngantuk, cuma di satu saatnya sudah mulai ngisi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi belum mulai nggak ngantuk, 5 menit sudah mulai ngantuk. 5 menit kedua, nah ini biasanya sudah maaf duburnya itu, pantatnya itu sudah mulai goyang-goyang, maju ke depan, ke belakang, ke samping, kayak ada baku payungnya. 5 menit ketiga biasanya sudah mulai agak pegel-pegel. Padahal nggak pegel gini biasanya. Itu biasanya nyari jam itu biasanya. Ini jam berapa? Kok belum selesai ya dari tadi? Padahal baru mulai. 5 menit keempat sudah. Ini biasanya keluar nih. Nah, ini. HP ini sudah mulai dikeluarkan. Syaitan biasanya mengganggu itu. Foto-foto, selfie. Sudah. Upload. Sudah. Lihat statusnya, siapa yang like, siapa yang komen, siapa yang subscribe. Syaitannya banyak. Makanya Al-Fakir saya suka menekankan, kalau pingin kita fokus di majelis taklim, 2 hal pegang. 1, duduknya di depan. Orang yang paling fokus Bapak Ibu di majelis taklim, saya yakin orang yang paling depan. Yang tidak ngobrol, yang tidak main HP, yang mendengarkan, itu yang paling depan. Yang kedua, kalau pingin fokus di majelis taklim, jangan berani-berani keluarkan ini. Jangan berani-berani. Sekali keluarkan ini nggak bakal bisa fokus. Oleh karenanya di saat kita di majelis taklim itu disunahkan kita duduknya di depan.
Sampai saat itu malaikat Jibril bisa menyentuhkan lututnya, bersentuhan dengan lututnya Nabi, dan telapak tangannya bisa bersentuhan dengan pahanya Nabi. Tapi jangan dipraktekkan. Ya sudah Beb, nanti bulan depan saya duduknya pokoknya harus nyentuh sama lututnya Habib. Oh, jangan. Maksudnya itu kalau di majelis taklim itu duduknya di depan, jangan di belakang, kecuali ibu-ibu jangan di depan, ini wilayahnya laki-laki. Maksudnya ibu-ibu juga yang paling depan. Kenapa? Karena itu hukumnya sunnah. Dan malaikat Jibril ini Pak Bu, kalau kita lihat tadi di hadis kedua, itu memanggil nama Nabi, ya, wa qala ya Muhammad. Ini para ulama menjelaskan tidak diperbolehkan kita ini menyebut nama Nabi dengan nama Muhammadnya saja. Itu tidak boleh. Bahkan sebagian mengatakan berdosa. Jadi harus dengan iringannya. Contoh Nabi Muhammad, Rasulullah. Pokoknya jangan Muhammad. Itu tidak diperbolehkan. Bahkan dikatakan hukumnya berdosa. Dan juga tidak adab. Dari segi akhlak etika tidak ada. Kita punya nama ayah, tiba-tiba ada orang manggil pakai namanya saja. Itu juga sudah tidak adab, tidak etika. Ya kalau temennya, ya. Ini kadang-kadang di bawah umurnya, kita pun nggak senang. Atau contoh kita punya guru, kemudian ada yang manggil nama guru kita dengan namanya, kita nggak senang. Apalagi Rasulullah, kita harus lebih menjaga adab etika kita kepada Nabi. Nah penjelasannya kenapa? Kau malaikat Jibril menyebutnya dengan ya Muhammad. Kau tidak ya Rasulullah. Pertama di antara alasannya itu agar para sahabat Nabi tidak curiga bahwasanya ini adalah malaikat Jibril. Sehingga untuk meninggalkan kecurigaan tersebut, di antaranya malaikat Jibril menyebutkan dengan nama langsung ya Muhammad. Tapi alasannya kenapa kok malaikat Jibril menyebut dengan nama Muhammad, tidak dengan Nabi Muhammad? Ada dua alasan. Alasan yang pertama, penyebabnya itu adalah itu hanya khusus untuk manusia, tidak untuk kalangan malaikat. Kalau kalangan malaikat dia boleh langsung menyebut nama Muhammad. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua menjelaskan pengharaman itu sebelum kejadian tersebut. Jadi pelarangan menyebutkan nama Nabi Muhammad dengan Muhammad itu sebelum kejadian tersebut, sehingga tidak menjadi masalah. Itu dua pendapat. Kenapa dalam kitab hadis Arba'in Nawawiyah di hadis kedua kok malaikat Jibril menyebutkan dengan Muhammad, tidak pakai Nabi Muhammad. Kemudian juga para ulama kaum sholihin juga sangat menjaga bagaimana memuliakan nama Nabi Muhammad, sampai keluarga Nabi pun sangat dimuliakan. Sangat dimuliakan. Dan orang-orang yang memuliakan keluarga Nabi itu orang-orang yang dipilih oleh Allah. Sampai kata para ulama, hanya orang-orang pilihan yang bisa memuliakan keluarga Nabi. Yang hari ini kita sebut dengan namanya laki-laki Habib, atau dikenal dengan Sayyid atau Syarif. Kalau perempuannya Syarifah atau Ipah. Makanya sampai Habib Umar bin Hafid itu menyayangkan yang terjadi hari ini di negara kita Indonesia ini tentang permasalahan yang mungkin kita sudah mengetahui semuanya. Sangat menyayangkan Habib Umar bin Hafid. Karena dari dulu tidak ada kayaknya menurut Al-Fakir yang seperti ini. Makanya Habib Umar bin Hafid pun sangat menyayangkan dan sangat sedih dengan kejadian seperti ini. Dan akhirnya memancing daripada orang-orang sampai mengomentari seperti itu. Sampai kemarin itu mungkin sudah tersebar video di media sosial tentang Habib Umar bin Hafid waktu jadi imam di Istiqlal. Itu komentarnya luar biasa. Ya, Habib Umar nih bukan sembarangan orang beliau ini. Tinggal lihat aja murid-muridnya di Indonesia yang sangat luar biasa. Tapi alhamdulillah Habib Umar sudah klarifikasi tentang bagaimana ternyata yang dijalankan beliau ilmu yang sangat luar biasa yang mungkin kita jarang mendengarkannya. Dan dikatakan orang-orang yang nanti bisa melewati jembatan Shirathul Mustaqim dengan mudahnya adalah orang-orang yang sangat bisa memuliakan keluarganya Nabi Muhammad SAW. Dan perlu ditekankan juga, tidak ada insya Allah Bapak Ibu keluarga Nabi yang minta dimuliakan. Tidak ada keluarga Nabi yang gila dengan hormat. Enggak. Makanya Al-Fakir saya pribadi pun kalau salaman saya pun kadang-kadang mungkin bisa dibilang tidak mau
tangan kita ini dicium sama orang. Jadi kadang-kadang ada orang salaman pinjam, kita nggak pernah. Al-Fakir saya pribadi paling kalau istilahnya cium tangan itu sama anak-anak kecil. Kenapa? Biar mereka mulai cinta dengan ustadz, mulai ada takdim dengan para guru-guru. Kenapa? Karena kita pribadi pun bukan cuma bicara, kita ingin mencontohkan. Karena dikatakan orang itu lebih mudah itu melihat daripada mendengar. Tapi saya yang beribu sayang kadang-kadang kita lihat di media sosial, termasuk juga Al-Fakir kalau lagi live di media sosial ini, ini Habib, gila hormat, gila ini. Makanya tidak mudah untuk menjadi orang yang bisa memuliakan keluarga Nabi. Apalagi kadang-kadang kita maaf melihat Habib yang tidak memiliki ilmu, atau melihat Habib kadang-kadang maaf ini yang akhlaknya kurang baik. Karena kita terkadang bisa memuliakan Habib atau Syarifah yang punya ilmu atau yang akhlaknya baik. Tapi terkadang kalau Habibnya ini tidak punya ilmu, tidak alim, atau Habib Syarifahnya ini akhlaknya kurang baik, kadang-kadang kita tidak respect dengan ini. Ini yang perlu kita jaga. Makanya para ulama mengatakan pandang semua keluarga Nabi ada Nabi Muhammad, maka kita bisa memuliakan semuanya. Ini Imam Syafi'i, ada satu hadis yang mana dalam hadis tersebut dijelaskan tentang kisah di zaman Nabi itu ada seorang perempuan dari kalangan suku Makhzum. Suku Makhzum, salah satu suku yang terhormat di zaman Nabi. Mencuri ini perempuan. Kemudian akan dijatuhkan kisos. Kalau mencuri hukum Islam itu dipotong tangannya. Nah di saat itu ada perwakilan dari suku Makhzum ini ngadu sama seorang sahabat. Wahai sahabat Rasulullah, tolong sampaikan sama Nabi, ini perempuan kalau bisa jangan dipotong tangannya. Karena ini termasuk perempuan mulia di kalangan kami. Diadukan sama Nabi. Wahai Rasulullah, ini ada permintaan, kalau bisa perempuan ini jangan dipotong tangannya. Karena termasuk perempuan yang mulia di kalangannya. Nabi pucat, merah wajahnya. Nabi mengatakan kalau seandainya anakku Fatimah binti Rasulullah mencuri, maka aku yang akan memotong tangannya. Laqatatu yadaha. Nah hadis ini itu dibaca oleh Imam Syafi'i. Kita punya imam madzhab dalam ilmu fikih. Itu membaca hadis ini apa? Yang dibaca, kalau seandainya Fulana binti Fulan mencuri, aku yang memotong tangannya. Itu tulisannya ada Fatimah binti Rasulullah. Cuma adabnya, etikanya Imam Syafi'i menghormati keluarga Nabi yaitu Sayyidina Fatimah. Nabi mencontohkan itu contoh yang mustahil akan terjadi, itu Imam Syafi'i nggak mau menyebut namanya. Padahal itu hadis yang disebut tidak jadi masalah. Cuma adabnya, akhlaknya Imam Syafi'i kepada keluarganya Nabi Muhammad SAW itu sampai hadis Nabi yang namanya Fatimah binti Rasulullah mencuri tidak disebutkan dengan Imam Syafi'i. Kenapa? Adabnya Imam Syafi'i dengan keluarganya Nabi Muhammad SAW. Baik, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa Al-Fakir sampaikan di hadis yang kedua ini. Nanti insyaallah bulan depan kita akan membahas hadis yang kedua selanjutnya, karena itu nanti berkaitan dengan masalah ikhlas dan tanda-tanda hari kiamat. Itu nanti insyaallah kita bahas khusus pada pertemuan yang akan datang. Barangkali ada yang mau tanyakan, silakan. Seperti biasa, satu pertanyaan dari jamaah laki-laki yang mewakili, satu pertanyaan dari jamaah perempuan yang mewakili. Pertanyaannya bebas. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu dari perwakilan Bapak-bapak. Oke, satu dari perwakilan Bapak-bapak. Ada masuk masjid ya. Oke, ada berpasangan. Baik, apakah ibu-ibu? Akhwat? Anak-anak boleh bertanya? Oh, boleh bertanya tentang apa? Ada ibu-ibu? Ayo, dikeluarkan unek-uneknya. Kalau yang mau bertanya, silakan. Perlu buat kita supaya selagi ada pencerahan, perlu buat kita supaya lebih pencerahan. Jangan mengambil kesimpulan pribadi, jangan mengambil kesimpulan untuk hawa nafsu, tapi harus ada ilmiahnya. Maka silakan ibu. Ada? Atau bapak-bapak boleh satu lagi kalau ada ibu-ibu. Boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Bib. Ini untuk semuanya mungkin ya. Apa hukumnya kalau misalkan istri bekerja? Izin bekerja, yang pertama itu. Yang kedua,
Tadi Abi bilang di rumah istri tidak diwajibkan untuk beberes sapu gitu ya, dan lain-lain. Nah di rumah itu kewajiban seorang istri apa gitu? Kalau misalkan menyapu dan lain-lain itu bukan jadi kewajiban seorang istri. Itu aja Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bishawab. Yang pertama, adab masuk ke masjid apa saja? Yang pertama, adab masuk ke masjid adalah kita niat untuk ibadah. Niat ini sangat penting kita hadirkan di saat akan masuk ke masjid. Agar apa? Agar masuk ke masjid tidak ngobrol, tidak main-main, tidak hanya dipakai untuk tidur saja. Karena kadang ada orang ke masjid nggak ibadah, cuma tidur aja itu. Ya, cuma numpang ke WC gitu. Jadi yang pertama, ke rumah kita niat, ke masjid pastinya untuk ibadah. Karena niat itu nanti akan menjadi pembuka agar kita mudah melakukan kebaikan tersebut. Kemudian yang kedua, masuk masjid tentu adabnya adalah disunahkan masuk pakai kaki kanan sambil membaca doa Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kita nanti baca doa itu. Yang ketiga, adab masuk masjid adalah kita niat iktikaf. Nawaitul iktikaf fi hadal masjid lillahi ta'ala, atau nawaitul iktikaf madumtu fihi lillahi ta'ala, atau pakai bahasa Indonesia, bahasa Sunda enggak apa-apa. Saya niat ke masjid untuk iktikaf. Guru Al-Fakir, Dr. Rosa Bibir Baru itu ngajarkan kalau kita ke masjid niatnya jangan iktikaf, tapi nadar. Saya nadar ke masjid untuk iktikaf. Nanti pahalanya itu bukan sunnah lagi. Pahalanya pahala fardu wajib, karena nadar itu pahalanya lebih besar daripada saya niat ke masjid, pahalanya cuma sunnah. Kemudian nanti yang keempat, adabnya lagi adalah dengan kita ini melaksanakan sholat sunat tahiyatul masjid. Itu disunahkan kita untuk sholat sunat tahiyatul masjid. Tahiyat itu artinya adalah penghormatan. Adik, tahiyat itu artinya adalah penghormatan. Masjid kepada masjid. Bagaimana cara penghormatan ke masjid? Melaksanakan sholat sunnah. Maka kita disunahkan kalau masuk masjid sholat sunat tahiyatul masjid. Usolli sunnakal tahiyatul masjid rokaatain lillahi ta'ala, Allahu akbar. Suratnya bebas ya. Kemudian setelah itu adab kita di masjid itu adalah ibadah. Boleh kita berzikir, boleh kita mengambil Al-Quran dibaca, atau kita bertafakur, beristighfar. Nah itu diantaranya kita ke masjid. Dan tentunya juga tidak ngobrol, tidak bercanda, karena dikatakan orang yang suka ngobrol di masjid, bercanda di masjid itu umurnya akan dipendekkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kalau tidak salah maqal dari para ulama seperti itu, bukan hadis ya. Orang yang suka ngobrol di masjid, bercanda di masjid ya. Kalau anak-anak ini juga perlu kita ingatkan ya. Sebagaimana bulan kemarin saya sudah ingatkan, anak-anak kecil itu Pak Bu, jangan dibiarkan dia ngobrol di masjid. Jangan dibiarkan bercanda di masjid, takutnya nanti jadi kebiasaan. Akhirnya nanti ada ustadz yang diundang suatu saat, akhirnya nanti ngobrol terus. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Sehingga kita ini mengingatkan anak kecil sebagai investasi mereka di masa mudanya agar jadi baik. Karena kata para ulama, mendidik anak di masa kecil itu lebih mudah daripada mendidik anak di masa dewasanya. Maka dibiasakan kita juga untuk mendidik anak-anak kita semenjak dini. Nah sehingga nanti kita jangan ngobrol, jangan bercanda. Nah nanti di saat keluar sunnah pakai kaki kiri dengan kita juga membaca doanya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan yang kedua, hukum istri bekerja. Istri itu kalau sudah menikah, maka kewajiban dia itu semuanya izin dengan suami. Artinya kalau suaminya mengizinkan tidak jadi masalah. Tapi kalau suaminya tidak mengizinkan lalu istri ngotot keluar, maka dia keluar dilaknat oleh Allah dan malaikatnya. Kalau dia meninggal dunia di luar, meninggalnya su'ul khotimah. Dan laknat Allah tidak akan berhenti kepadanya sampai dia kembali ke rumah dan minta maaf kepada suaminya. Kemudian para suami juga, Anda juga hanya mengizinkan, Anda sebagai suami itu tanggung jawab. Bekerjanya di mana? Keamanannya bagaimana? Ibadahnya bagaimana? Ini ada seorang suami gak mau kerja, akhirnya istri banting setir bekerja ke luar negeri. Suaminya mengizinkan. Ini namanya suami gak tahu diri. Biar bahasanya biar lebih mudah ini ya.
Suaminya enak-enak di rumah, nggak mau usaha, istrinya keluar negeri. Istrinya alasannya apa? Bantu suami. Istrinya soleh, andanya nggak soleh, malah mungkin dikerindukan dengan neraka bukan surga gitu. Karena banyak, Al-Fakir saya pernah beberapa kali ke Hong Kong ngisi di sana, kita duduk dengan TKW. Termasuk doanya nanti kita bulan Januari juga rencana kita mau ke Hong Kong, ada acara di sana. Itu kita sering duduk sama mereka. Kita punya acara hari Ahad. Setelah itu sorenya biasanya saya majelis sama mereka. Tanya jawab santai. Itu banyak mengadukan seperti itu. Jadi seorang istri itu terkadang bukan karena keinginannya kerja ke luar negeri, karena suaminya biasanya nggak tahu diri, nggak tahu diuntung, istrinya kebingungan, akhirnya apa? Ada kesempatan berangkat. Ya. Maka seorang suami di samping mengizinkan, Anda juga harus tahu diri, lihat dong. Dan juga khususnya kepada istrinya juga, ada di sana bagaimana. Ini Al-Fakir saya beberapa kali di media sosial, kalau live di TikTok tanya jawab ini, suka ngadungan seperti itu. Ustadz bagaimana? Saya bekerja di luar negeri, nggak boleh sholat sama majikan, boleh nggak sholatnya saya jamak? Ini nggak perjalanan kok dijamak. Atau kadang sampai nggak sholat. Maka jangan sampai gara-gara urusan dunia Anda sampai tinggalkan sholat. Ini paling berbahaya. Nama wallahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan yang ketiga, kalau istri tidak diwajibkan untuk kerjaan di rumah tadi yang disebutkan, kemudian kewajiban istri apa? Taat sama suami, khususnya yang satu itu. Kalau suami minta yang satu berhubungan suami istri, maka wajib untuk memenuhinya. Mau istri lagi capek, mau istri dalam keadaan letih, kalau sudah suami minta wajib untuk dilaksanakan. Kalau tidak, di malam hari itu dia menolak ajakan suami, walaupun dia capek letih alasan apapun, dia akan dilaknat oleh Allah dan malaikatnya sampai di waktu pagi. Maka seorang istri pokoknya kalau sudah suaminya minta Anda layani dan jangan banyak alasan. Bang saya ini capek bang, tahu diri lah saya ngurus rumah seharian. Nah, Anda jangan kayak gitu, tetap itu salah. Lalu apa? Walaupun Anda bilang, yaudah bang gak apa-apa bang, kamu minta, ya baik, tapi maaf ya nanti saya kalau berhubungan tidak maksimal seperti biasa. Anda akan mengedonkan suami, akhirnya malah udah sudah. Sehingga Anda tetap layani, Anda punya suami kalau sudah minta. Nah setelah berhubungan baru minta maaf, bang maaf ya kalau tadi berhubungan saya tidak seperti biasanya, kebetulan lagi capek. Cuma bang kalau kamu sudah minta pasti saya akan semaksimal mungkin. Suami mendengarkan itu makin I love you kepada istrinya. Tapi kalau istrinya bilang, bang saya capek bang, tapi kalau abang minta, makin enak sudah suami itu. Ya. Sehingga wajib untuk mengikutinya. Tapi bagi para suami juga harus tahu diri. Istri dari pagi kerja capek, pelontang panting, megang anak 7 sendirian, nyapu ngepel apa semuanya, malam-malam datang, yuk bismillah. Ya andanya tahu diri gitu loh. Kalau mau berhubungan ya diatur, istri jangan terlalu capek, dibantu pekerjaannya ya. Sehingga itu yang diwajibkan. Adapun yang tadi memang nanti kalau dibahas panjang lebarnya, memang ada yang mengatakan tetap diwajibkan. Cuma pendapat yang paling kuat kalau tidak salah itu bukan kewajiban ya. Itu hanya kesunahan. Wajibnya itu hanya taat sama suami selama tidak memerintahkan kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah, khususnya di saat minta yang satu itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sebelum Al-Fakir tutup ya, sedikit ada info dari Al-Fakir ya. Jangan lupa bulan depan nanti kita ada acara di Masjid Al-Wasilah. Al-Fakir juga sudah ngomong sama Haji Komar. Nanti insya Allah akan dibantu, diusahakan untuk berangkat dari masjid ini insya Allah ya. Semoga nanti bisa berangkat semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Tapi kalau bisa jangan dibebankan ke Haji Komar semuanya ya. Perasaan juga ini ya. Nah, nanti tinggal pakai bis, nanti tinggal bolak-balik berapa ya. Nanti tinggal dibagi berangkatnya bareng insya Allah murah ya. Tidak mahal. Dan ingat yang kita keluarkan untuk hadir majelis taklim bukan beli cilok ya. Bukan beli pulsa. Insya Allah kita mengeluarkan uang untuk datang ke majelis taklim, insya Allah semuanya akan diganti dan lebih diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Sebagaimana Al-Fakir rutin ke sini, berarti ini sudah ketiga ya. Ini sudah pertemuan ketiga Al-Fakir rutin, sekarang gantian. Saya minta Bapak Ibu nanti usahakan bulan depan kita ada acara Maulid Akbar dan Silaturahmi Akbar dengan semua rutin Al-Wasilah yang kurang lebih ada 85 majelis. Nanti insya Allah akan diundang semuanya ke acara Maulid Akbar dan Silaturahmi Akbar bersama Majelis Al-Wasilah. Maka Al-Fakir harap nanti bisa datang semuanya. Ini yang tadi malam rutinan di
Sariwangi, Cimahi, Parombong itu sudah siap insya Allah satu bis. Ya sudah pasti satu bis akan berangkat. Maka di sini jangan sampai tidak berangkat ya. Diusahakan nanti bisa berangkat semuanya, diniatkan semoga semuanya sehat walafiat, panjang umur, dimurahkan rezekinya dan semuanya bisa berangkat silaturahmi ke sana. Dan bisa Al-Fakir juga nanti kalau silaturahmi ke sana tanggal 8 Oktober jangan langsung pulang. Naik sedikit ya, ada namanya Waduk Dharma. Nanti bisa lihat di Google, nanti jalan-jalan ke sana itu bisa menikmati keindahan Waduk Dharma di sana. Ya, paling dari majelis itu kurang lebih sekitar 20 sampai setengah jam. Ya, nggak jauh, tapi nanti di sana bisa menikmati pemandangan Waduk Dharma dan nanti juga ada kapal. Barangkali ada yang pengen muter-muter waduknya silakan. Tapi bayar ya, nggak gratis itu ya. Nanti bisa dinikmati ya. Baik, itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Sekali lagi Al-Fakir tunggu bulan depan tanggal 8 Oktober hari Ahad. Ini kita nyarinya udah hari libur loh ya. Hari Ahad ya, jam 8 pagi di Masjid Al-Wasilah. Nanti berangkat dari sini bisa nanti awal subuh ya, jam 4:30 atau jam 5 biar nanti sampai sana tidak begitu telat karena takutnya nanti penuh. Kalau bisa pesan Al-Fakir berangkatnya sebelum subuh jam 3. Nanti subuhnya bisa di rest area, nanti sampai sana bisa jam 6 jam 7 nanti bisa milih tempat di depan. Karena yang sudah ini biasanya agak full sehingga nanti nggak bisa masuk karena parkiran pasti nggak ada di dalam, semuanya di luar di pinggir jalan ya. Dan nanti kalau yang bis itu nanti ada kendaraan khusus untuk ngangkutnya ya. Jadi kalau bisa nanti berangkatnya itu sebelum subuh. Nanti juga Al-Fakir akan komunikasi dengan Haji Komar ya. Baik, itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Fakir minta maaf. Sekali lagi semuanya ditunggu di Kuningan. Semoga semuanya sehat, semuanya dimudahkan rezekinya dan bisa berangkat silaturahmi ke Kuningan. Itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.